Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sundari, NIM 0306193228. Saya dari Prodi PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Pramuka dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Nah, tidak asing bagi kita semua, ketika kita mengalami kecelakaan, kita harus melakukan pertolongan pertama yang dengan baik dan benar sebelum kita bawa ke dokter ataupun rumah sakit. Nah, pertolongan pertama pada gerakan pramuka juga seperti itu. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk gerakan pramuka yaitu kita sering menyebutnya dengan P3K. P3K merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban dengan tinjauan atau tujuan untuk mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis. P3K biasanya diberikan oleh orang-orang sekitar yang diantaranya akan menghubungi petugas terdekat. Nah, pertolongan pertama ini harus diberikan secara tepat dan cepat sebab penanganan yang salah dapat berakibatkan buruk terhadap korban, cacat tubuh, bahkan kematian. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau kita singkat dengan P3K yaitu yang pertama, P3K bagi pasien yang berhenti bernafas. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang yang tersebut adalah dengan meniupkan napas ke paru-paru korban. Nah, langkah-langkahnya dalam pertolongan dengan napas buatan dari mulut ke mulut atau dari hidung sebagai berikut. Nah, yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas, kemudian kemudian rahang ditarik sampai mulut terbuka. Yang ketiga yaitu penolong membuka mulut korban lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban saat korban rapat dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Kemudian setelah itu tiup mulut atau hidung korban. Nah, P3K bagi korban sengatan listrik. Yang pertama yaitu penolong hendaknya berdiri di atas karet atau karton, papan atau karpet yang dalamnya keadaan kering, karena sengatan listrik sangat sensitif terhadap benda-benda yang basah atau benda yang memiliki magnet, contohnya besi dan lain sebagainya. Kemudian gunakan tongkat yang kering atau papan yang kering untuk menarik atau mendorong kawat yang beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Hal ini agar sang penolong tidak ikut tersengat, karena tongkat kering atau papan kering dapat menolak atau dapat membuat sang penolong tidak ikut tersengat. Kemudian setelah kontak dengan listrik tidak ada lagi, selanjutnya segera lakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Kemudian P3K bagi pasien penderita pendarahan parah. Nah, luka yang pertama caranya yaitu luka hendaknya ditutup dengan kain basah atau kompres yang bersih. Selanjutnya kain basah tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Nah, luka yang sudah berdarah tidak boleh lagi dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitaran luka dengan air sabun atau air yang sudah dimasak sebelumnya. Nah, pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock untuk itu selimuti dan letakkan
penderita pada posisi yang menyenangkan untuk mencegah depresi yang berlebihan. Dan kemudian semua yang mengikat tubuhnya dilepas, termasuk ikat pinggang. Nah, setelah itu pertolongan pertama untuk mengurangi shock terhadap korban. Pertama, langkahnya baringkan korban dengan posisi belakang sama datar atau lebih rendah dari tubuh dengan tujuan untuk menambahkan aliran darah ke jantung dan otak. Kemudian bila kaki tidak patah atau tungkai dapat ditinggikan setinggi 30-45 cm di atas posisi kepala. Kemudian selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. Usahakan pasien tidak melihat lukanya untuk menghindari pasien shock. Kemudian perlakuan pasien dengan lemah lembut sebab perasa nyeri akibat dari penanganan pertolongan pertama dari luka korban yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock yang lebih sampai 3K pada patah tulang. Pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi menyelamatkan korban. Sebaiknya jangan mengerjakan atau mengganggu sang korban, tunggu sampai dokter datang. Kalau korban haus, pindahkan dari tempat yang membahayakan dan pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya, sedangkan tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan untuk menghindari rasa nyeri terhadap patah tulang. Yang ketiga, kemudian periksa apakah ada luka-luka lain yang kalau medis belum datang bisa kita lakukan pertolongan pertama. Sedangkan penderita harus diangkat, jangan coba memperbaiki letak tulang karena hal itu bisa berakibat fatal. Dan setelah itu pasang mula selalu pembalut atau kita sebut dengan bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. Ragam kecelakaan atau gangguan dalam suatu kasus, terutama di kasus gerakan pramuka sangat banyak. Ada contohnya pingsan, asma, pusing, lemah jantung, mimisan, luka, pendarahan, patah tulang, dan lain sebagainya. Berikut ini pembalut atau pembalutan yang dapat digunakan untuk membalut luka pada korban. Ada beberapa macam pembalut jenisnya sesuai dengan luka yang dihadapi atau yang dirasakan oleh anggota atau para korban. Contohnya yaitu pembalut kasah gulung, kapas, pembalut segitiga, dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan dengan dan bagaimana dan di mana luka itu terjadi, di bagian tubuh mana. Kemudian budayakan hidup sehat. Nah, budayakan hidup sehat tersebut untuk menghindari dari kegiatan yang sangat membuat kendala dari kegiatan gerakan pramuka. Cara kita membudayakan hidup sehat, yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan badan. Misalnya pemeliharaan kuku, tangan, kaki, dan pentingnya kita harus mandi. Nah, pemeliharaan gigi juga sangat penting. Nah, menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan rohani badan dengan jalan secara rutin, melaksanakan senam pagi, jogging, melatih pernapasan, minum air putih. Dan ketiga, menjaga ketahanan tubuh, keterampilan, ketangkasan jasmani dengan berolahraga secara rutin seperti mendaki gunung, berenang, terbang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan makanan.
dan minuman, usahakan sebelum kita memakan sesuatu mencuci tangan dengan bersih, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi kita dalam makanan yang kita makan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.